Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Di pertemuan yang ketiga ini, pada kajian Ramadan, kita mengambil tema Muslim yang paling utama. Muslim yang paling utama. Betapa melimpahnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, manusia, khususnya umat muslim, dari nikmat yang terbesar dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam dan menunjukkan kita pada jalan keimanan. Jadi nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang terbesar. Suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, orang Islam yang bagaimanakah yang paling utama atau yang sempurna itu?" Sebagaimana hadis Nabi, An Abi Musa radhiyallahu anhu qol, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdol?" Dari Abi Musa RA telah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdalu?" Orang Islam yang bagaimanakah yang paling utama itu, yang sempurna itu? Maka Rasulullah menjawab, qala, Rasulullah bersabda, "Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi." Itu orang muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang muslim lainnya selamat dari gangguan keburukan lisan dan tangannya. Itu. Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling utama, yang paling sempurna itu adalah di mana orang muslim yang lainnya itu selamat dari keburukan lisan maupun keburukan tangannya. Yang dimaksud tangannya itu adalah keburukan perbuatannya. Dengan adanya hadis ini, maka kita wajib mawas diri, introspeksi diri, bagaimana kita berhubungan dengan sesama, mulai dalam keluarga kita sendiri, dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan guru-guru kita, bahkan dengan orang tua kita, dan dilanjutkan interaksi dalam bertetangga, bermasyarakat, sudah benar atau belum, sudah menciptakan manfaat, apa justru hanya membuat masalah yang merugikan kita sendiri, merugikan keluarga kita, bahkan merugikan orang lain. Maka kita memperbaiki hidup kita dengan cara membenahi cara kita berinteraksi, membenahi cara kita berkumpul. Syukur-syukur kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'um linnas", yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain, kepada sesamanya. Kita lanjutkan lagi. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan atau kesenangan pada orang lain, menjadikan orang yang melegakan, menggembirakan orang lain. Nah, ini lebih meningkat lagi, tidak hanya mampu menjaga lisan kita, tidak hanya mampu menjaga perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain, itu alangkah lebih baiknya bisa memberi kebahagiaan atau menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain. Sebagaimana hadis Nabi
an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas RA telah berkata, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna ahabbal a'mali illallahi badal faraid idhalu surur alal muslim. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah setelah perkara fardu itu adalah idharul surur alal muslim, menyenangkan seorang muslim. Menyenangkan hati, membahagiakan hati seorang muslim itu adalah perkara yang paling disenangi oleh Allah setelah perkara wajib, perkara fardu, yaitu membahagiakan muslim yang lainnya, menyenangkan hati muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi seorang muslim yang bisa membahagiakan muslim yang lainnya, meskipun seorang, syukur-syukur banyak orang. Diungkapkan dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah wal Wasiyatul Mardiyah, ini ada sebuah ungkapan ya, yang mana bunyinya ruya man adkhala alal mu'minina sururon, diriwayatkan barang siapa ya, barang siapa orang muslim itu menyenangkan satu orang muslim yang lainnya, orang muslim yang menyenangkan satu orang mukmin atau orang muslim atau sama orang mukmin yang lainnya, khalaqallahu min dalika surur, maka Allah akan menciptakan ya, maka Allah akan menciptakan dari perbuatan menyenangkan orang muslim yang lainnya tadi, perbuatan menyenangkan seorang muslim tadi, sab'ina alfa malakin, yaitu 70.000 70.000 malaikat. Apabila ada seseorang menyenangkan satu orang beriman saja, itu Allah menciptakan untuknya 70.000 malaikat, sab'ina alfa malakin, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang mana 70.000 malaikat tadi itu akan membaca istighfar, memohonkan ampun untuk orang yang menyenangkan satu orang muslim yang lainnya tadi, ila yaumil kiamah, hingga hari kiamat. Apabila kita bisa menyenangkan satu orang Islam, satu orang mukmin, meskipun hanya seorang, itu Allah akan menciptakan 70.000 malaikat, yang mana 70 malaikat itu akan memohonkan ampun untuk kita hingga hari kiamat. Ini diungkapkan dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah wal Wasiyatul Mardiyah. Kita lanjutkan lagi. Bahkan dalam kitab Komik At-Tughyan karya ulama besar Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, dalam kitab tersebut dikisahkan ada orang yang berlumur dosa, namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya, ya, mengampuni dosa-dosanya, kafarat tanbi, dosa-dosanya diampuni, dihapus. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu, wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, ini dikisahkan dalam kitab Qommi At-Tughyan karya Imam Nawawi. Jibril menjawab, lahu sobiun, orang laki-laki tadi itu mempunyai anak laki-laki sogirun, sobiun sogirun, anak laki-laki yang masih kecil, punya anak yang masih kecil. Faida dakhala baitahu, apabila orang tadi ya, orang tadi itu yang berlumuran dosa itu, faida dakhala baitahu, masuk ke rumahnya, maksudnya pulang, yastakbiluhu, orang laki orang laki-laki yang berumah tadi itu apabila ya masuk ke rumahnya itu terlebih dahulu
fayadfa'u ilaihi syai'an, ya, dia membawa sesuatu, ya. Setiap dia pulang ke rumah, masuk ke rumahnya, dia membawa sesuatu. Fayadfa'u ilaihi syai'an. Ya, sesuatu itu minal makulat, ya, berupa makanan ringan mungkin, ya, berupa jajan, auma yafrohu, atau sesuatu hal yang lainnya yang bisa membahagiakan yafrohu bi anak laki-lakinya yang tadi, yang di rumah tadi. Faida fariha sobiu, maka kebahagiaan anak laki-lakinya tadi yakunu kafarotan lidunub, yang menyebabkan laki-laki yang berumur dosa tadi itu diampuni dosanya. Ini Malaikat Jibril menjawab, kenapa orang laki-laki yang belum berdosa tadi itu diampuni ya Jibril? Yaitu karena dia itu punya anak laki-laki, ya, yang masih kecil, dan setiap pulang ke rumah, laki-laki yang belum berdosa itu eh, membawa sesuatu, membawa sesuatu, yang sesuatu itu bisa berupa jajanan, makanan-makanan ringan, ya, atau sesuatu yang lainnya, entah itu mainan yang mana bisa membagikan anak laki-laki kecil tadi, anaknya sendiri tadi di rumah seneng, ya, seneng karena bapaknya selalu setiap pulang itu membawa makanan, membawa jajan, atau membawa mainan. Ya, rasa bahagia anak laki-laki yang masih kecil tadi, anaknya tadi itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini, eh, mudah-mudahan kita semuanya bisa membahagiakan sama orang lain, anak-anak kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Ini sehingga nanti kafarot denbi, diampuni dosa-dosanya. Kesimpulan dari kisah ini, jangan sampai lisan dan perbuatan kita itu merugikan orang lain, meskipun dengan keluarga atau orang-orang terdekat dengan kita sendiri. Lebih-lebih kita berusaha membuat orang-orang di sekitar kita bahagia atas keberadaan kita. Sebisa mungkin kita berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, melegakan hati orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Ini, terima kasih, selamat meresum. Ya, kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang, dan nanti masih ada Ramadan offline, ya. Selamat meresum. Akhir kalam, tidak ada kesalahan itu dari saya pribadi. Apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.